Ya, jadi hari ini atas nama Pak siapa Pak? Berman Silitonga. Berman Silitonga. Jadi Mungkin bisa dijelaskan nih, ada apa nih kedatangan ada Bapak ini kemari Bang Jon? ya, jadi hari ini atas nama Pak siapa Pak? Berman Silitonga. Berman Silitonga. Jadi beberapa waktu lalu beliau ini ada membuat video yang men-stitch video saya di TikTok dan mengeluarkan statement yang sangat melukai hati saya sebagai komisaris PT Limas Sekarang Indonesia dan foundernya PT Limas Sekarang Indonesia, Pak Sabar, bahwa beliau menyampaikan bahwa perusahaan kami ini perusahaan abal-abal, ya, perusahaan abal-abal, perusahaan yang tidak jelas sistemnya dan lain-lain gitu, betul ya Pak ya? Di video itu Bapak sampaikan itu ya. Ya, ini terus terang ya, saya sangat terluka Pak dengan statement Bapak itu Pak ya. Kami ini Pak membangun bisnis dari nol. Dari nol ya. Saya dulu bekas karyawan di perusahaan ini. Setahun saya kerja bagus, akhirnya saya diangkat jadi pemilik oleh Pak Sabar. Proses itu saya lalui dengan kerja keras ya. Saya pegang semua kerjaan ya, dan saya pertegas Pak, hari ini adalah perusahaan kami PT Limas Sekarang Indonesia tidak punya hutang untuk modal bisnis. Bahkan apalagi investor ya, pendana atau donatur ya, ada orang bilang ini jangan-jangan money laundry, silahkan PPATK cek rekening perusahaan kami. Betul, silakan. KPK silahkan cek rekening perusahaan kami, ada nggak dana-dana mencurigakan yang mengalir di perusahaan kami. Ini bisnis real Pak. Bahkan bisnis yang kami jalankan ini ya sangat mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha ya. Masyarakat Indonesia yang tadinya mau urus legalitas usaha itu mahal, ribet prosesnya, dengan hadirnya HFF itu kita bantu tuntas Pak, dari 4 juta dari akta sampai buka rekening PT. Klien kami seluruh Indonesia Pak, makanya perusahaan kami cepat berkembang pesat, dan perusahaan kami di bidang jasa ya. Bapak buat statement seperti itu tuh tidak ada dasarnya Pak. Bapak mendalilkan seperti itu, Bapak bisa buktikan nggak perusahaan saya bodong apa enggak? Sekarang Bapak ada di kantor saya, lihat Bapak ini nggak melukai perasaan saya aja loh Pak. Ini perusahaan karyawan saya ini juga terluka loh Pak. Ya, mereka ini anak-anak muda-muda yang Bapak lihat serius semua bekerja di sini. Terus Bapak dengan gampangnya, dengan entengnya. Terus ada di video Bapak yang kedua bilang seolah-olah saya ini mana mungkin bisa cepet kaya dari bisnis HFF aja. Loh, bagaimana nggak kita cepet kaya Pak, cepet sukses? Klien saya seluruh Indonesia, perusahaan kami viral, kliennya puluhan ribu. Bagaimana kita nggak bisa cepet bertumbuh gitu? Ya, itu dari saya sih. Motifnya Saya apa sih Pak? Sangat ya. Motifnya apa? Saya mengakui waktu membuat video itu di TikTok itu hanya asumsi saya sendiri, hanya mau ingin pansos saja mungkin saya. Itu adalah atas kebodohan saya, dan hari ini saya sudah melihat perusahaannya Pak John dan Pak Sabar itu benar-benar perusahaan yang real, nyata. Saya sudah menyaksikan ada karyawan di sini 150 orang lebih. Saya udah melihat. Ini baru di lantai 21 Pak, lantai 6, lantai 7. Nanti silakan diajak keliling ke lantai-lantai saya. Semua bisnis Pak, semua real Pak. Kami nggak punya perusahaan di bidang investasi, tidak ada. Kami nggak ada ngumpulin ponzi uang, tidak ada. Bisnis jasa Pak, ya, bisnis skincare, ya, konstruksi, perpajakan. Kita ngebantu masyarakat untuk edukasi perpajakan, bantu klien yang nggak ngerti tentang nyusun laporan keuangan, ya. Kita ambil jasa di situ, wajar. Beliau pendidikannya di perpajakan, menempuh pendidikan juga mahal dan prosesnya panjang, gitu loh. Jadi jasa kita jualan jasa Pak. Jadi Bapak jangan baik asumsi, cuman pengen pansos, pengen terkenal, nge-stitch video saya. Bapak nggak tahu dampaknya. Ini bisa sampai ke proses ITE loh Pak, pencemaran nama baik perusahaan, fitnah dan lain-lain gitu loh. Mungkin Pak Sabar ada yang mau disampaikan Pak? Ya pasti saya sangat terluka ya, dan saya sangat kecewa dengan statement Bapak. Abal-abal gitu loh. Bapak kan nggak tahu bagaimana bisnis ini kami bangun dari awal, you know? Dan tidak akan mungkin kita membangun perusahaan yang tidak jelas. Perusahaan ini sangat jelas, mau dicek dari legalitasnya, dari izin kami jelas. Jadi
kalau Bapak bilang abal-abal itu, saya benar-benar tidak bisa menerima itu. Beliau gitu. foundernya loh Pak. Beliau Saya foundernya. foundernya, saya dirikan perusahaan ini tanggal 9 Januari 2019 jam 5 sore, jamnya aja saya ingat. Jadi kalau Bapak bilang abal-abal, saya nggak terima gitu loh. Abal-abalnya di mana? Kecuali perusahaan ini tidak jelas, legalitas bisa dicek ke Kementerian Hukum dan HAM, tanggal berapa perusahaan ini didirikan. Bahkan kami sebagai pengusaha berani loh Pak, kalau ada kecurigaan, mau cek rekening kita silakan. Silakan. PPATK silakan cek. Mana ada pengusaha yang berani. Jadi jangan Bapak patahkan semangat masyarakat generasi muda ini yang saya lagi motivasi, saya lagi semangati untuk bisa berjuang untuk masa depan yang lebih baik lagi. Bapak patahkan dengan statement-statement yang ngawur gitu loh Pak, hanya untuk pengen pansos. Gunakan jarimu dengan benar gitu loh Pak. Iya, gitu. Gimana Bang John, ada rencana memaafkan atau memproses atau seperti apa? Ya kalau yang ini tahap awal sih saya undang beliau dari Medan untuk datang ke sini melihat secara langsung. Untuk selanjutnya ya kami kan punya kuasa hukum ya, untuk perusahaan kami pun ada lawyer juga gitu. Nah ini akan kita kembalikan ke pihak kuasa hukum kami nanti untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana proses selanjutnya gitu. Yang pasti hari ini saya mau make sure dulu bahwa apa yang Bapak dalilkan, apa yang Bapak sampaikan itu tidak bisa Bapak buktikan, dan bahkan kami berani loh Pak sampai undang ke kantor kami loh. Kalau perusahaan kami fiktif mana berani undang Anda langsung nih, ketemu nih. Bapak lihat wajah-wajah karyawan saya Pak, ya. Bapak benar-benar sudah menyakiti hati karyawan kami semua gitu loh. Jangan ya, apalagi kita orang beragama, jangan fitnah. Kalau belum tahu kebenarannya, jangan mengeluarkan statement-statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak punya keluarga, punya kehidupan, masa mau dengan kebodohan, dengan hal-hal yang menurut saya nggak masuk akal. Saya nggak bisa, tujuannya cuma pengen pansos biar banyak penonton, biar viral videonya, tapi mengeluarkan statement yang saya kira sangat tidak terpuji gitu loh Pak. Jujur kalau ditanya, saya sangat terluka. Pak, saya tahu banget Pak, kami berdua nih Pak, infus Pak kena COVID tahun 2020 di rumah sakit Pak. Kami masih kerja Pak, sampai kita diperingatkan oleh dokter. Ada loh Pak, jejak-jejak digitalnya ada semua, rekam medisnya ada semua. Kami kena COVID, terkapar 1 bulan, kami masih kerja nyusun website Pak di awal. Ya, sekali lagi saya pertegas, tidak ada satupun investor atau donatur ya yang mensupport bisnis kami. Ini real kerja keras. Saya di marketing, saya ahli strategi marketing. Saya main media sosial, saya bikin video sendiri, ngedit sendiri, caption sendiri, thumbnail sendiri. Ya, saya kerjakan sendiri. Pak Sabar bagian ngurusin klien-kliennya yang sudah saya bawa di transaksi, bagaimana kita menjaga kepuasan pelanggan yang luar biasa sehingga getok tular. Jadi customer to customer, urus PT di HFF aja tuh cepat, murah gitu. Ini perlu kami sampaikan ke media karena apa? Supaya orang itu jadi pintar gitu loh. Bermain media sosial tuh jadi pintar. Jangan ada fitnah, jangan ada dugaan-dugaan apalagi yang mengarah ke pencemaran nama baik. Kami punya hak juga untuk membela diri kami gitu. Ya, Pak Sabar silakan lagi Pak. Ada yang mau sampaikan lagi? Cukup ya. Ya, saya kira itu hari ini yang perlu saya sampaikan. Saya John LBF, terus terang agenda hari ini saya hadirkan langsung yang bersangkutan untuk melihat langsung gitu. Jadi kita bukan perusahaan abal-abal Pak. Ya, bahkan tadi saya udah lihat legalitas, kasih lihat legalitas kita, legalitas usaha kita yang mengesahkan Kementerian Hukum dan HAM loh. Bagaimana kok Bapak bisa sampaikan perusahaan kami ini abal-abal? Bahkan Bapak mencurigai saya ini kok bisa cepet kaya. Nggak mungkin orang bisa cepet kaya dari bisnis HFF doang si John itu. Kun fayakun Pak. Di agama saya dalam agama saya Islam, kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada manusia yang bisa membatalkannya. Ya, tegas saya sampaikan, tidak ada donatur, tidak ada duit money laundry masuk ke rekening saya. Saya berani ngomong tegas begini, bentuk pernyataan bahwa saya bersih. Silakan dicek. Ya, karena saya yakin saya bersih, makanya saya berani sampaikan ini. Gak punya donatur. Siapa? Saya gembel kok 2019 kok. Siapa yang percaya mau donaturin saya? Ya, Pak Sabar ini yang foundernya. Beliau kita tahu bersama bagaimana proses kita dari awal merintis bisnis ini sampai dikenal luas di seluruh Indonesia. Makanya kalau mau sukses ya pegang kendali di media sosial, aktivitas yang banyak, bukan Bapak cuman nyinyir. Saya tanya Bapak punya perusahaan nggak?
Nah, Bapak aja nggak punya perusahaan, tapi Bapak seolah-olah mendikte perusahaan saya, ini perusahaan abal-abal, sistemnya nggak bener, aneh gitu. Kecuali Bapak punya perusahaan-perusahaan banyak yang udah raksasa, terus Bapak mengomentari saya, bisnis ini yang bagus begini, cara ngurus perusahaan seperti ini yang bagus. Jadi nggak nyambung gitu, tujuannya cuma buat pansos aja gitu. Saya itu sangat hormat sama orang tua, saya sangat menghormati orang tua. Cuman tingkah laku Bapak ini nggak mencerminkan Bapak sebagai orang tua yang harus dihormati gitu loh Pak. Sangat melukai perasaan kami gitu Pak. Sakit Pak hati saya, jujur aja. Tapi Bang John memaafkan ya, meski proses hukum belum jalan ya. Saya nggak bisa sampaikan itu dulu, ya, karena saya harus konsultasi dengan tim hukum kami. Saya kan nggak sendiri di perusahaan ini, ya. Saya tidak sendiri, saya tidak berdiri sendiri di perusahaan ini. Ada Pak Sabar, kami berdua ownernya, PT Lima Sekawan Indonesia, de facto de jure, ya, fakta dan secara hukum kami berdua ownernya PT Lima Sekawan Indonesia atau HFF. Kami sangat menjaga kepuasan pelanggan, Pak. So, kalau pertanyaannya sudah memaafkan apa belum? Saya tidak bisa jawab sekarang karena saya harus berkonsultasi dulu dengan tim hukum saya. Yang pasti hari ini sudah saya nyatakan ke Bapak lihat langsung ke kantor saya, ya, bisnis kami real. Gitu. Oke. Ya, oke, sekian dari saya, makasih.